Baik, Bapak Ibu di rumah, di mana saja Anda berada, eh, selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Saya Pak Janun, saya sekarang lagi di rumah. Saya coba mau mengedukasi Bapak Ibu untuk sebuah informasi tentang produk yang sangat bagus. Ya, produk ini adalah kalsium tien yang ini ya, eh, kalsium seperti ini yang sudah mendapatkan penghargaan emas di Panama City tahun 2021 dan diakui oleh ahli gizi dunia bahwa produk ini terbaik dunia ya. Itu. Jadi saya mau menjelaskan ini ya, kalsium sebagai sumber kehidupan kita. Dibutuhkan sejak dalam kandungan sampai tua, sampai kita usia lanjut ya, seperti itu. Nah, ini kalsiumnya. Ini kalsium 1 namanya Nutrien High Calcium Powder. Ini ada cutang kalsium untuk yang diabetes dan ini kalsium untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini penjelasan kalsium ya. Kalsium itu adalah zat organik yang paling banyak terdapat dalam tubuh kita. Ya. Nah, pada manusia normal kandungan kalsiumnya itu sekitar 1,5% sampai 2,2% dari berat tubuh. Nah, bertotal sekitar 700 sampai 1.400 gram. Nah, yang 99% kalsium itu berada dalam tulang dan gigi, serta 1% berada di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh di sistem organ lunak. Ya, itu. Semua itu ada di situ. Ya, nah yang 1% ini harus cukup. Ya, kalau kurang dia akan mengambil yang 99%. Ya, sehingga manusia bisa mengalami kekurangan kalsium atau keropos tulang ya. Itu penyebabnya yang 1% tadi dan yang 99 itu kalsium itu tidak bisa diproses dari dalam tetapi dari luar. Ya, harus ada asupan dari luar baik dari makanan ataupun suplemen ya. Seperti itu. Nah, terus kalsium itu sebagai sumber kehidupan ya, mulai sejak dalam kandungan seorang bayi ya, bahkan ketika mau terjadi pembuahan itu juga membutuhkan ion kalsium ya, bahwa sel sperma menembus sel telur itu ujungnya harus ada ion kalsium dan jadilah bayi dalam kandungan janin maksudnya ya. Nah, kalsium ini Bapak Ibu itu dibutuhkan juga untuk jantung. Jantung bisa berdenyut dengan baik, ya, bisa memompa dengan baik itu karena ion kalsium. Jadi jantung lemah itu juga ada pengaruhnya dengan kalsium, termasuk darah tinggi itu juga ada pengaruhnya dengan kalsium, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian otak. Otak bisa berpikir dengan baik, bisa memerintahkan, ambil ini, ambil itu, mau ke sana, ke sini, dan sebagainya, bisa menghitung dan sebagainya, itu karena juga dibutuhkan ion kalsium ada di situ. Jadi butuh mikronutrien yang cukup dan asupan kalsium yang cukup untuk otak bisa memerintah dengan baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian seluruh tubuh, ya, dari kelenjar timus semuanya otak dan sebagainya sampai bawah itu ya, itu juga membutuhkan tingkat sel, dia butuh ya, seperti itu. Tulang juga butuh ya. Nah, ini ada gambar tulang, yang tulang ada yang ini yang normal maupun yang tidak normal nih, yang osteoporosis yang bolong-bolong kayak gini. Nah, ini tidak bisa kelihatan ya, tapi ini bisa dicek, ketahuan seseorang itu apakah kurang kalsium atau enggak ya, dengan alat seperti yang saya punya, yaitu quantum resonansi magnetic analyzer. Jadi kelihatan kalsiumnya cukup atau kurang. Nah, Bapak Ibu, apa sih fungsi yang 99% tadi? Ya, tadi yang 1% udah mulai disinggung ya di situ, mulai yang sistem organ lunak tadi sudah saya jelaskan. Ya, pencernaan lapas semua juga butuh kalsium ya. Nah, 99% kalsium di tubuh terdapat pada struktur tulang dan gigi. Kalsium adalah zat
zat pembangun tulang ya, jadi bisa memperpanjang tulang juga ya. Kalau selagi growth plate atau epifise tulang itu masih terbuka, dia bisa terjadi perpanjangan tulang ya, seperti itu. Dan tulang memanjang itu waktu malam hari ya, ketika istirahat. Maka dibutuhkan istirahat cukup bagi seorang yang manusia yang masih dalam pertumbuhan itu untuk memanjang kalsium itu malam hari ya. Maka bagus kalsium diminum malam. Nah, asupan kalsium yang cukup akan mempertahankan kepadatan tulang Bapak Ibu ya, padat, jadi kuat ya. Seorang anak muda juga kuat, nggak gampang patah tulang atau fraktura, juga retak atau patah. Nah, bersama dengan fosfor itu membentuk matrik tulang. Jadi kalsium dan fosfor itu harus ada dalam sebuah suplemen ya. Di produk yang ini itu sudah lengkap, ada fosfornya dan kalsiumnya sudah pas ya kondisinya, ukurannya. Nah, tulang kita selalu mengalami regenerasi Bapak Ibu, artinya dia akan mengalami pertumbuhan ya, dan mengalami perubahan ya. Kalau sudah tua ya dia akan bisa terjadi regenerasi yang terjadinya keropos tulang kalau itu pun tidak cukup, sehingga membutuhkan kalsium terus menerus ya, membutuhkan kalsium terus menerus Bapak Ibu ya. Nah, itu disurvei rata-rata orang di Indonesia itu rata-rata dari Badan Dunia WHO ya, itu sekitar 300 miligram sehari itu yang dikonsumsi rata-rata loh ya. Nah, jadi kekurangannya 700 miligram per hari karena totalnya harus 1000. Setiap manusia itu minimal itu 1000 miligram sehari ya, seperti itu. Jadi surveinya dari Badan Dunia WHO 300, yang realnya yang 700 itu yang kekurangannya ya, seperti itu. Tuh orang di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Nah, kekurangan asupan kalsium atau terganggunya penyerapan kalsium oleh tulang dapat menyebabkan keropos tulang atau osteoporosis. Nanti akan saya jelaskan ya, kekurangan kalsium atau apa yang mengganggu. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita itu kekurangan kalsium, itu penyerapan kalsiumnya bagus. Ketika cukup, ya ada terjadinya perubahan lah di situ. Ya, tidak sebagus ketika kurang. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya 99% ya. Jadi ya dia ada di tulang ya, untuk membangun tulang, untuk memperpanjang ya, dan supaya tidak keropos. Nah, yang 1% Bapak Ibu tadi yang di sistem organ lunak tadi, yang mulai dari jantung, mulai dari otak, pencernaan, ya, alat reproduksi, semuanya itu membutuhkan kalsium, ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang 1% ini Bapak Ibu itu untuk pembekuan darah, ya, beku artinya dia cepat tidak terjadinya darah yang mengalir terus ya, seperti itu. Kemudian ini merupakan kalsium ini merupakan transmisi impuls-impuls saraf ya. Jadi kalau ada misalkan gangguan saraf di dalam tubuh kita ya, itu yang bisa menyebabkan saraf kejepit, bisa menyebabkan kram otot, bisa menyebabkan pusing, ya, darah tinggi dan sebagainya. Yang namanya saraf itu ada di mana-mana. Ya, dia menghantarkan impuls-impuls saraf itu bagus kalsium ini. Jadi jangan sampai kekurangan ya. Jadi yang 1% ini harus ada. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau enggak, ngambil yang 99% yang ada di tulang. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Kalau ngambil yang ada di tulang, nanti kalsiumnya itu yang diedarkan dia sudah bersifat asam. Ya, jadi karena dia mengambil dari tulang dan itu bisa mengakibatkan terjadinya pengapuran atau nyeri-nyeri sendi ya, di leher, di tulang-tulang kita ini ya, seperti itu terjadi pengapuran karena
tadi kalsiumnya asam yang ngambil dari tulang. Nah, kemudian dia membantu relaksasi otot, Bapak Ibu. Nah, jadi hubungannya dengan relaksasi otot, ya kalau ini kurang bisa terjadi kram. Kalau misalkan seorang wanita ini sedang menstruasi, ya sakit, ya terjadi kontraksi otot, dia sakit. Jadi penuhi itu ya supaya membantu otot ini relaks. Jadi ya relaks ya, jadi lentur, jadi bisa bekerja dengan baik, tidak ada kram ya seperti itu. Ya apalagi terjadi seorang atlet ini sangat membutuhkan ini ya, jadi jangan sampai kekurangan kalsium. Waktu lari cedera, jatuh karena kram otot. Seorang atlet misalkan berenang, kram ototnya di perut, di kaki, ya itu bisa kalah lombanya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengendalikan tekanan darah dan kesehatan jantung. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa kalsium itu bagus untuk mengendalikan tekanan darah. Jadi yang darah rendah bisa dinormalkan. Yang darah tinggi bisa dinormalkan. Ya, jantung itu sistol-distolnya ya, tekanan atas bawahnya itu ya, itu cocok pas. Jadi 120/80. Ya, jantung bisa memompa dengan baik. Ya, jangan sampai lemah jantung. Kalau kita lemah jantung, kita gampang capek, Bapak Ibu. Lemas, capek, ya. Seperti itu. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya, maksudnya ya mengendalikan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Ya, seperti itu. Terus mengaktifkan reaksi enzim. Nah, enzim itu suatu senyawa yang ada di dalam tubuh kita, ya. Itu ada ratusan enzim yang ada dalam tubuh, bisa ada 300-an enzim dalam tubuh itu bisa diaktifkan berfungsi dengan baik. Gitu. Ya, di lidah ini ada enzim, di pencernaan ada enzim. Ya, jadi bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, jadi seorang manusia ini nggak mudah sakit kalau enzimnya bisa bekerja dengan baik. Ya, merasakan enak apa dia bisa, ya. Nah, kalau hubungannya dengan enzim nggak bagus ya itu Bapak Ibu. Ya, misalnya seorang anak ditaruh lidah di sini garam dia nggak terasa asin, manis dia tidak merasakan, berarti enzimnya bermasalah. Itu ya tandanya seperti itu. Jadi 1% ini butuh harus ada di dalam tubuh kita. Ya, itu. Ini ada 5 yang dijelaskan di sini ya, sebenarnya itu semua Bapak Ibu, semua ya butuh. Ya, saya tidak sebut organ semuanya. Jelas itu sangat dibutuhkan. Termasuk untuk kesuburan seorang laki-laki atau perempuan. Ya, kalau laki-laki itu nanti sel spermanya bisa menembus sel telur, dia butuh ion kalsium. Ya, nah kemudian wanita itu sel telurnya bisa bagus, berkualitas, juga membutuhkan kalsium. Nah, seperti itu. Makanya produk untuk kehamilan itu kalsium sangat dibutuhkan. Seperti itu ya. Saya kira jelas ya Bapak Ibu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini saya mau bahas kekurangan kalsium pada ibu hamil, pada anak-anak, pada orang tua, pada orang muda ya. Kita lihat ya tanda-tandanya kekurangan kalsium pada ibu hamil. Jadi jika Bapak Ibu sekarang Anda misalnya wanita yang sedang hamil, ada tanda-tanda ini ya, giginya ngilu, linu, kemudian sering kram, tegang-tegang ya. Pikiran tegang, terjadi tegang di pikir, di leher, di mana ya itu terjadi ketegangan, itu mual di pagi hari, susah tidur, itu karena kekurangan kalsium ya. Orang susah tidur itu nggak enak, nggak sehat. Jadi cukupkan kalsiumnya ya, seperti itu. Terus untuk ibu hamil ya, nah kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan anak-anak yang sedang kuat-kuatnya ini ya, kekurangan kalsium pada pertumbuhan itu bisa mengakibatkan menurunnya imunitas Bapak Ibu. Jadi drop dia, ya gampang sakit, menyebabkan kebusukan gigi serta bisa menyebabkan mata minus. Nah, ini tandanya sebenarnya mudah.
seorang anak itu misalkan terjadi kebusukan gigi, dia itu belum saatnya gupes, udah belum saatnya ompong, depannya itu sudah ompong. Misalkan anak udah 3 tahun, ini udah pada keripik, itu sudah tanda-tandanya kita sebagai orang tua harus tahu bahwa itu kekurangan kalsium. Kalau anak yang kalsiumnya cukup, itu tanggalnya lama, bisa 5 tahun, 6 tahun, baru tanggal ya. Seperti anak saya yang terakhir ini, 5-6 tahun dia baru mulai tanggal 1 ya, seperti itu. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan umur 3 tahun sudah pada copot. Ya, sudah gipis-gipis. Itu kekurangan kalsium. Ya, segera beri asupan kalsium ya dengan makanan dan suplemen yang terbaik ya, seperti itu. Nah, kemudian pertumbuhan terlambat dan menurunkan imunitas ya, itu jelas ya, itu seperti itu. Kemudian mata minus juga, gampang matanya minus ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang pakai kacamata, rabun jauh, rabun dekat, ya, karena pengaruh radiasi HP, nonton TV, laptop, ya, tambahkan suplemen kalsium supaya matanya itu nggak gampang rusak. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian mudah terserang flu, pilek, ya, atau teman-temannya pilek ikut pilek, keluarganya pilek ikut pilek, ya. Jadi kuatkan dengan ini. Selain tidur cukup, juga makanan yang sehat juga butuhkan kalsium ya. Nah, pertumbuhan tulang yang tak baik itu juga. Jadi bisa menyebabkan kaki tulang itu bisa berbentuk O atau X ya pada anak-anak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu karena tanda-tanda kekurangan kalsium. Nah, itu ada pernah saya punya teman, kakinya tipe O, tipe X ya. Minum kalsium ini Bapak Ibu ya, itu bisa lurus kembali kalsium anak ini. Ya, seperti itu nanti suatu saat saya akan buat testimoninya ya. Gitu. Ini bagus banget. Ini kandungan kalsium anak itu mikronutriennya lengkap. Ya, kandungan kalsium yang tinggi, mikronutrien lengkap. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Kemudian kekurangan kalsium pada orang dewasa ya, itu orang dewasa ya, 17 tahun ke atas lah misalkan gitu ya. Nah, itu kram otot ya, sama kemudian sering pegal-pegal ya, pegal, sakit pinggang ya, tegang dan sulit tidur serta jantung berdebar tak normal. Jedak-jeduk. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi orang kalau kekurangan kalsium itu jantungnya jedak-jeduk ya. Nah, seperti itu. Itu kalau pada orang anak-anak muda ya, seperti itu. Kalau orang tua beda lagi ya, seperti itu. Bisa karena jedak-jeduk itu tidak normal, itu bisa jadi karena ada penyumbatan di situ, ada trombus di jantung. Terus ini kalau yang sudah menopause 50 tahun ke atas ya, 48, 49, 50 ke atas itulah biasanya sudah menopause mereka. Itu waspadai ya, karena apa? Karena orang yang menopause itu mudah sekali itu yang namanya kropos tulang. Ya, cepat tua selnya ini. Ya. Nah, kalau orang sudah menopause perbanyaklah minum kalsium. Kalau yang belum menopause sudah mendekati itu perbanyaklah minum kalsium supaya dia tidak menopausnya dini. Ya, bisa diperlambat. Nah, gitu sering minum kalsium Bapak Ibu. Ya, bantu dengan zinc itu lebih bagus lagi. Nah, itu kalau wanita menopause itu adalah sakit pinggang, ya, sakit pinggang, tanda-tanda kekurangan kalsium, terus sering marah, hati nuansanya tak baik, ya, gampang tersinggung, apa itu karena kekurangan kalsium, karena dia nggak enak badan ya, nuansanya tak baik, itu kurang kalsium. Terus sulit tidur kalau malam, dia karena kekurangan kalsium, ya, seperti itu. Kemudian tegang-tegang, ya, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ada pusing-pusing itu juga tanda-tanda kekurangan kalsium. Jadi ini yang sudah menopause Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya kira jelas ya Bapak Ibu, ini sebagai gambaran aja, ini bisa. Nanti akan saya putarkan videonya, ya, ada nyeri lutut dan sebagainya sebagai tanda kekurangan kalsium.
Nah, ini gambaran kebutuhan kalsium Bapak Ibu untuk usia 3 sampai 9 tahun itu sekitar 500 sampai 700 miligram. Ya, yang kurang dari itu bisa lewat ibunya ya. Ibunya yang minum kalsiumnya. Ya, kalau masih dalam kandungan pakai kalsium yang ini aja, kalsium anak. Kalau sudah di luar, nah ibunya minum kalsium ini. Kalsium dewasa ya, yang 13 tahun ke atas. Nah, 700 miligram kebutuhan anaknya ya, seperti itu. Kemudian yang 10 sampai 18 tahun 1.300 miligram. 1.300 miligram. Kemudian usia 19 sampai 65 itu 1.000 miligram. Ya, 1.000 miligram. Usia setelah 65 tahun itu lebih banyak lagi, 1.300. Wanita menopause juga 1.300. Wanita hamil 1.200. Wanita menyusui 1.000 miligram. Nah, gitu. Nah, ini kebutuhan yang bisa yang dibutuhkan oleh orang itu, ya, dengan usia-usia ini, kriteria usia ini. Nah, hanya masalahnya nanti ada gangguan, ya, ada yang mempengaruhi penyerapan kalsium. Ya, tentu waktu anak-anak remaja itu penyerapan kalsiumnya bagus dibanding orang tua. Ya, itu mempengaruhi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, asupan kalsium orang Indonesia termasuk paling rendah dibilang hanya 40%. Ya, asupan kalsium orang Indonesia termasuk paling rendah hanya 40%. Ya, seperti itu. Berdasarkan hasil riset Koordinat Riset Project ICRP International Automatic Energy Agency di Wina. Jadi rendah ya. Jadi kita perlu asupan tambahan selain dari makanan juga suplemen supaya cukup demi kecerdasan, demi kesehatan generasi mendatang. Ya, generasi yang kuat supaya tinggi juga ya. Nah, pemain sepak bola, bola voli, olahragawan itu cukupkan kalsiumnya karena itu yang utama. Ya, seperti itu. Tinju kalau nggak kuat ya bisa patah, bisa ini ya, mudah cedera. Ya, gitu. Jadi diperbanyak, diperkaya kalsiumnya, asupannya, maksudnya ya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu, keadaan tubuh pada manusia itu mempengaruhi penyerapan kalsium, usia juga, fungsi penyerapan juga, zat lain dalam makanan juga. Nah, itu tubuh manusia itu yang keadaan tubuh manusia itu maksudnya begini, kalau dia itu kekurangan kalsium, dia penyerapannya banyak cepat. Kalau dia kurang, nggak pernah minum susu, makanan-makanan yang mengandung kalsiumnya kurang, ya dia kalau diberi kalsium dia cepat ininya ngisinya, tulangnya, semua sistem organ itu dia diserap sempurna. Ya, gitu. Nah, itu ya, maka gitu kalau sudah cukup biasanya ada terjadi pengurangan. Ya, nggak seperti yang tadi waktu pertamanya. Misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, kalsium yang diserap tubuh ini nanti untuk memperbaiki kondisi keadaan kita. Jadi kalau dia masih usianya muda, kalau dia sakit, misalkan mau produk peninggi badan, misalkan mau peninggi badan nih, minum kalsium, itu anak itu sakit di dalam ada kondisi sakit itu kalsium bekerjanya untuk yang sakit dulu, jadi menyembuhkan dulu. Baru setelah itu baru mengisi kebutuhan-kebutuhan kalsium, memperpanjang tulang dan sebagainya ya. Jadi dia kalau ke sana larinya, ya seperti itu. Tergantung itu maksudnya keadaan tubuh manusia. Ya, itu. Nah, usia ini juga mempengaruhi. Nah, usia anak-anak, bayi itu tidak bisa banyak-banyak minumnya ya, sedikit-sedikit. Karena kalau kebanyakan dia akan dibuang sayang. Ya, seperti itu. Nah, kalsium ini aman untuk dikonsumsi karena ini daya serapnya tinggi mencapai 94,86%. Ya, tidak terjadi pengendapan di hati dan di ginjal. Ya, seperti itu, mendapatkan penghargaan emas di Amerika Serikat. Tadi yang saya bilang. Kemudian usianya itu semakin usia tua, itu penyerapannya semakin kurang. Ya, orang umur 50 tahun dengan anak umur 20 tahun beda penyerapannya, dia akan lebih cepat yang 20 tahun. Yang 50 tahun itu
bisa jadi yang dicerna, yang bisa masuk karena pencernaannya nggak bagus, itu ya tidak seoptimal yang masih muda, maksudnya gitu. Ya, apalagi ada zat-zat lain dalam tubuhnya yang atau yang dimakan itu misalkan yang mengganggu itu kayak rokok ya, mengganggu itu penyerapan kalsium, terus kopi, alkohol itu mengganggu penyerapan kalsium. Sayur bayam itu mengganggu penyerapan kalsium. Ya, jadi selisihkan jauh-jauh dari situ dan kalau bisa itu nggak usah apa yang saya bilang tadi yang mengganggu tadi jangan dimakan. Kalau lagi program misalkan untuk tinggi badan ya gitu, jangan makan makanan yang itu, jangan minum kopi apa ya, istirahat yang cukup. Nah, jadi minumlah waktu malam ya supaya makanan-makanan yang dimakan tadi itu tidak mengganggu kalsium untuk penyerapannya, maksudnya gitu. Ya ada obat-obatan ya, obat-obatan kimia dari dokter dan sebagainya atau yang dibeli di apotek itu mengganggu kerja kalsium. Ya, seperti itu. Ada yang mengganggu, ada yang enggak ya, tapi makanya sebaiknya selisihkan minimal 2 jam dengan setelah sebelum minum kalsium. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, supaya lebih optimal penyerapan kalsiumnya. Nah, ini perbandingan kalsium Bapak Ibu ada di luar itu ada banyak jenis kalsium. Kita ditawarkan di luaran ada kalsium fosfat, kalsium laktat, kalsium glukonat, kalsium karbonat, kalsium asetat, dan asam amino kalsium. Nah, jadi yang dari Tien itu adalah asam amino kalsium. Nah, semua ini itu tentu kandungan kalsiumnya ada tinggi ya, gitu. Dan ada yang saya sebutkan di atas itu rata-rata adalah anorganik. Ya, apa dia dibuat dari terumbu karang atau zat-zat lain lah ya. Nah, itu. Jadi itu yang anorganik, yang asam amino kalsium itu dibuat dari sumsum tulang sapi segar. Ya, sumsum dan tulang sapi segar ya. Itu. Jadi dibuat dari situ. Nah, ini untuk menguji bagus tidak kandungan kalsium dari kelarutannya, kelarutan dalam air. Ya, kalau misalkan kalsium fosfat itu nggak bagus, yang lain-lain itu bagus tuh kelarutannya. Nah, itu checklist. Nah, sekarang daya serapnya dilihat. Kalsium fosfat itu nggak bagus, daya serapnya kurang. Ya, kalsium laktat kurang, glukonat juga, kalsium karbonat juga, kalsium asam amino kalsium itu bagus. Nah, kesimpulannya itu kalau ada satu aja yang silang berarti dia tidak bagus. Ya, itu yang harus hati-hati. Kalau terutama kita yang ada gangguan ginjal hati. Ya, seperti itu karena kalsium itu kalau daya serapnya tidak bagus itu dibuang oleh tubuh ya melalui ginjal kita, itu yang bisa menyebabkan terjadi penyakit ginjal. Makanya harus sesuai dengan dosis dokter misalkan kayak gitu ya, seperti itu ya. Kalsium laktat juga nggak bagus, glukonat juga, kalsium karbonat itu masih bagus ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, untuk ininya ya yang terbaik adalah asam amino kalsium. Nah, ini dibuat satu-satunya kalsium yang dibuat dengan sistem enzimolisis. Dengan sistem enzim. Makanya luar biasa banget kalsium ini. Ya, itu di Cina itu sangat laku sekali dan ini informasinya sudah bermiliar-miliar box kalsium Tien laku di seluruh dunia. Dan saya rekomendasikan Bapak Ibu semuanya kalau pilih kalsium, kalsium Tien. Nggak ada lawannya, nggak ada yang menandingi. Diakui oleh ahli gizi dunia John Hennerman. Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya kalsium terbaik dunia itu pasti munculnya ini kalsium Tien. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini tidak membutuhkan penyerapan vitamin D ya, seperti itu. Ya, gitu. Kita lanjut lagi nih gambarnya ya. Nah, ini kalsiumnya tadi, yang ini ya Bapak Ibu yang nutrien kalsium powder, dia ada similitik pun kalsium powder, vitamin A di sini ada ya.
ada kokoanya, ada isomonogliserida, ada milk powdernya ya. Jadi itu manfaatnya mencukupi kebutuhan kalsium tubuh, meningkatkan perkembangan enterik basili dan saluran pencernaan ya. Itu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini itu gambar itu hanya 3, sebenarnya masih banyak ya manfaatnya. Nah, ini Bapak Ibu, itu kandungan 1 sasetnya itu adalah 2400 mg yang ini. Ya, dan mikronutriennya yang cukup ya, vitaminnya apa ini ada di sini ya, yang dibutuhkan tubuh kita. Kemudian yang ini kandungan kalsiumnya 2200 ya, seperti itu. Itu yang dari bone calcium powdernya ya, simolitik bone calcium powder yang diolah secara simolitik. Kemudian yang ini 2400 ya, seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini kandungannya sangat bagus dan banyak testimoninya ya. Ini yang kalsium sutangnya. Ini untuk kalsium untuk ini ya Bapak Ibu, untuk diabetes, mencegah kalau kita ada apa namanya diwarisi penyakit diabetes oleh orang tua. Nah, sering konsumsi ini untuk menormalkan, untuk menjaga. Mungkin tidak setiap hari nggak apa-apa, tapi sering-sering minum ini ya. Itu jadi ya ada pumpkin powdernya ya, dia ada ini apa dibuat dari labu merah ya, yang bisa mensinkresi pankreas itu menghasilkan insulin ya, seperti itu. Insulin itu untuk menetralisir gula dalam tubuh kita ya, supaya tidak berlebih. Gula itu apa ya Bapak Ibu, artinya dia tajam ya, bisa menyayat tubuh kita. Jadi kalau ada darah tinggi, ada asam urat, ada kolesterol tinggi, gula tinggi, itu bisa terjadi stroke. Makanya orang yang berpotensi stroke itu adalah yang diabetes, diwarisi diabetes ya. Jadi waspada sekali, jaga pola makan yang bagus, olahraga, istirahat cukup, makanan yang mendukung untuk tidak sakit. Ini kalsium anaknya tadi. Ada simolitik bone kalsiumnya, ada whole milk powdernya, egg yolk powdernya, ada ismaltoglisacaridanya, ada vitamin A, C, dan D-nya. Nah, ini manfaatnya, kandungan lecithin egg yolk powder meningkatkan fungsi otak besar, jadi untuk kecerdasan. Jadi kalau mau program kecerdasan anak, ini Bapak Ibu ya, kalsiumnya. Ya masih optimal ya, 0 sampai 5 tahun ya, itu masa emas pakai ini. Nanti ada pertumbuhan melambat lagi antara 6 sampai 11 tahun masih pakai ini. Nanti umur 12 13 pakai yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang kalsium nutrien NHCP. Ini yang kalsium anak untuk membantu pertumbuhan tulang dan kecukupan kalsium bagi tubuh, menjaga dan meningkatkan penglihatan. Ya, jadi anak zaman sekarang sering pakai HP apa itu bisa terganggu matanya. Kemudian ini mengandung mikronutrien yang cukup, yang penting bagi anak. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk kalsiumnya 3 ya, Jaya Tianxing keluarkan. Nah, ini ada video untuk memperjelas apakah kita kekurangan kalsium enggak. Kita tonton ya Bapak Ibu ya. Kesemutan, kram dan nyeri otot, mudah lupa, emosi tidak stabil, kuku dan rambut rapuh, serta mudah lelah. Waspada, bisa jadi itu tanda kekurangan kalsium. Tianxing Nutrient Calcium Powder merupakan bon kalsium dari tulang sapi segar yang diproses secara zimolitik. Memiliki rasio kalsium fosfor yang ideal, dan mengandung kalsium 2400 mg per 10 gram. Mudah serap dan memiliki rasa yang enak. Penuhi kebutuhan kalsium harianmu. Bapak Ibu ya, ini ada lagi. Nah, ini yang
testimoni patah tulang. Kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Ini patah tulang. Ini dari Lampung ya testimoninya. Kita Halo lihat. sahabat Tien dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Herman, latar belakang Pak saya Herman. seorang perawat. Oke, kali ini saya mau memberikan testimoni yang luar biasa tentang produk yang luar biasa. Produk apa sih? Ya. Tahu dong, yang suka selancar ke rumah tahu banget ini. Namanya TNC Nutrient Calcium Powder. Ini bagus banget ya. Kenapa saya pakai ini? Karena pada tahun 2009 saya mengalami kecelakaan yang luar biasa. Ketika itu satu anggota gerak saya patah jadi 4 dan saya konsul dengan kawan-kawan di medis yang kebetulan saya dekat ketika itu dengan salah satu spesialis ortopednya dan dia sarankan diamputasi. Oke, karena saya nggak mau diamputasi, saya pulang dan dirawat di rumah dan salah satu suplemen pendampingnya adalah ini. Ketika itu masih warna coklat. Almarhum orang tua saya yang memberikannya untuk diminum setiap hari katanya, mendampingi obat-obat medis yang kami pakai. Ya, alhamdulillah 6 bulan pertama posisi kaki saya yang patah menjadi 4 memiliki kekuatan untuk bisa berjalan. Apa kembali utuh? Ya tidak, karena memang sudah ada bagian-bagian yang hilang karena frakturnya ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang teratur dan ada yang hancur. Oke. Kenapa saya dulu tertarik menggunakan ini? Simple, karena begitu saya baca luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Saya lihat dari bahan, bahannya alami organik dari sum-sum tulang sapi. Wah, luar biasa, bukan susu sapi, nggak bikin gendut, berarti nggak bikin gemuk dan nggak nambah lemak. Oke, saya ambil. Kemudian saya baca lagi apa lagi kelebihannya. Ternyata kandungannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya ini kandungannya banyak banget. Ya, saya nggak bisa bacain satu-satu, kawan-kawan bisa lihat ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di kemasannya yang pasti luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena satu sasetnya ini itu setara dengan 4 gelas susu murni. Nah, jadi saya nggak perlu minum 4 gelas susu murni, tapi saya sudah mendapatkan manfaat 4 gelas susu murni ketika saya minum ini satu saset. Oke, makin yakin saya. Kemudian saya baca lagi. Ternyata yang ketiga selain bahannya alami organik, dia 4 kali lipat dari susu murni biasa. Ternyata penyerapannya 90%. Nah ini yang membuat saya tertarik banget. Nah ini di luar sana saya terlalu banyak sering nemuin pasien-pasien saya, klien-klien saya yang ketika minum ada pengendapan tersisa di ginjal. Dan ini penyerapannya 90%. Di luar sana hanya 40, 50, maksimal 60%. Oke, saya bilang ini pilihan yang tepat. Terakhir saya baca lagi kelebihannya, ternyata kaya vitamin dan mikronutrien. Wah, saya bilang ini bangun dari sakit saya akan makin cerdas, makin sehat dan makin kuat. Ternyata benar. 6 bulan setelah saya perawatan dengan 4 posisi patah saya bisa berjalan dengan 2 tongkat. Kemudian di bulan ke-7 saya lepas 1 tongkat dan saya sudah berani bawa mobil walaupun itu masih metik ketika itu. Tapi saya sudah bisa bawa mobil dan sudah bisa bawa motor juga metik. Jadi buat kawan-kawan yang punya keluhan tulang, ya, yang punya tulang, untuk keluhan, untuk perawatan, saya recommended kalsium TNC. Oke, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan, kesaksian saya, testimoni saya tentang hebatnya produk ini. Sampai jumpa di hebatnya produk yang lain, testimoni yang lain. Saya Herman di Lampung. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi Bapak Ibu itu dibilang ya, 1 saset setara dengan 4 gelas susu murni segar ya. Itu jadi minum ini ya itu aman, tidak kegendutan ya. Kalau minum susu ya kita kurang kalsium, minumnya susu yang ada seperti yang dijual di luar ya nanti gemuk ya, seperti itu, membebani berat tubuh, mau ngobati malah nggak jadi sembuh lagi, malah kena penyakit baru, berat beban kan lutut yang dihajarnya ya kalau kita gemuk ya gitu. Nah ini kita lihat ini seorang atlet Ukraina ini menggunakan kalsium TNC ya, karena TNC itu
pabriknya ada di mana-mana di berbagai negara dan ini dikonsumsi oleh ada member TIAN itu di seluruh dunia ada 224 negara. 224 negara ya. Ukraina tetangga Rusia ya. Saya pernah ke Rusia. Ya, itu luar biasa negara Rusia itu. Oke, ini kita lihat ya, singkat aja. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu informasinya ya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan video ini, terima kasih. Ya, saya Pak Janu, itu tertera reward saya ke Cina, ke Rusia spesial $5.000, itu saya juga pernah dapat. Dan sekarang lagi di rumah, kerjanya juga di rumah terus ya dengan istri. Itu kami menikmati kehidupan yang luar biasa dari usaha ini. Itu aja ya informasi dari saya Bapak Ibu. Kalau menyukai video ini silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman ya untuk mengedukasi mereka bagaimana produk kalsium ini bisa membantu menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam hangat. Ya, luar biasa dahsyat. Saya Pak Janu di Batam. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Amin.